Dalu seluruh sederek Denuwun Sewu dimanapun Anda berada. Hari ini podcast Rawong Gayeng bertema tentang cerita mistis atau cerita pengalaman mistis dari Mas Ridwan yang berasal dari Batang ya Mas Ridwan ya? Ya Mas Dini. Selamat malam Mas Ridwan. Ya, selamat malam Mas Dini. Ya terima kasih nih Mas Ridwan sudah sampai ke Semarang ya tadi dari Batang. Dari Batang jam berapa Mas tadi Mas Ridwan? Sekitar jam 10 pagi tadi. 10 pagi tadi nggih. Nggih. Jadi sederek Denuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, Denuwun Sewu membuka memang untuk acara sharing-sharing dari para netizen atau sederek Denuwun Sewu nggih. Jadi siapapun ingin podcast bareng kita bisa kesini seperti Mas Ridwan ini ya Mas Ridwan nggih. Ya Mas Dini. Oke, sederek Denuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, kita langsung aja masuk ke cerita atau pengalaman mistis dari Mas Ridwan ya yang dialami di sekitaran rumah atau di mana Mas Ridwan bisa diceritakan untuk lokasinya? Ya, lokasinya di sekitaran desa Mas. Desa di Batang sana ya Mas Ridwan ya. Desanya mohon maaf pelosok atau dekat kota atau seperti apa Mas? Karena kan biasanya kalau di pelosok itu kan masih terkesan untuk berbau-berbau yang mistis atau seperti apa Mas Ridwan? Di pelosok desa Mas. Pelosok desa Ya. nggih. Oke. Mas, jangan lupa untuk ngunjuk ini dulu Mas. Ini Oke, kopi Mas siap. karena otak Perlu inspirasi. Wah, Mas Ridwan tahu. Monggo Mas. Jangan sepaneng-sepaneng ya, Mas. Oke, monggo. Kemanisan enggak, Mas? Pas Mas. Pas. Oh, kalau Ya. saya suka manis, Mas Ridwan, supaya terlihat manis juga ya. Oke, Mas Ridwan, bisa diceritakan untuk pengalaman Mas Ridwan, pengalaman mistis yang dialami Mas Ridwan sendiri atau dengan teman-teman itu? Monggo bisa diceritakan Mas Ridwan. Awal mulanya, lokasinya, monggo. Ya, lokasinya itu dekat dengan desa saya. Nggih. Waktu itu ada seorang yang datang ke desa saya, itu baru pertama kali masuk ke desa. Tamu atau penduduk asli situ baru pindah atau seperti apa? Tamu Mas. Tamu ya, Tamu. nggih. Oke. Terus. Dan setelah sampai sebelah desa saya, beliau itu melihat sebuah desa baru. Jen. Dan setelah sampai desa saya, bertanya-tanya kepada penduduk warga, desa itu apa namanya. Bahkan orang yang ditanyain itu kaget, di situ nggak ada desa. Jen. Itu sebelum desanya jenengan atau sebelahnya atau seperti apa? Atau melewati desa itu baru desanya panjenengan sendiri atau gimana Mas? Ya, setelah melewati desa itu baru desanya masuk desa saya. panjenengan. Atau mungkin mempunyai temannya panjenengan itu, tamunya jenengan itu mempunyai indera keenam atau seperti apa, atau orang umum kah atau seperti apa Mas? Orang umum Mas, Oh, tidak jadi mempunyai kelebihan. tidak mempunyai kelebihan, kebetulan melihat Ya, desa itu ya Mas. Bisa Ya. dibilang itu mungkin desa gaib juga ya Mas ya? ya betul sekali Mas. Oh, atau pernahkah penduduk sekitar melihat desa gaib itu Mas? Dulu pernah Mas. Gimana Mas ceritanya itu Mas? Dulu kalau ada orang mau punya hajat, mereka pinjam alat-alat berupa alat dapur atau alat-alat yang lain itu dari kayak orang mantu itu ya Mas Iya, ya? betul. Ya, terus gimana Mas? Pinjam itu terus pinjam itu tapi pinjamnya enggak kita bisa pinjam saya sama jenengan langsung saya pinjam itu tidak. oh Kita harus jadi- memerlukan ritual.
Oh, ritual. Terus Mas. Setelah beberapa kali dipinjamin dari orang desa, barang-barang itu semuanya nggak dikembalikan seutuhnya. Oh, jadi waktu yang istilahnya orang yang punya gawenya itu pinjam ke sesuatu dalam tanda kutip itu, Ya, lalu waktu dikembalikan ada yang kurang gitu ya, ya Mas, gitu. Nggak Lalu seutuhnya, Bu. waktu ada yang kurang itu, waktu pengembalian itu ada kejadian apa, Mas? Kurangnya barang yang dikembalikan itu, Mas? Kejadian waktu kembalinya pulang, barang-barangnya dikembalikan pulang, itu dari pihak gaibnya ya, Oke. itu sangat marah sekali, Mas. Oh, marahnya terlampiaskan oleh kejadian apa atau apa? Marahnya itu ya ada yang kecelakaan di sekeliling tempat itu. Oh. Ada suara-suara yang Iya. ada suara-suara yang keluar nggak enak gitu. Jadi ada fenomena kecelakaan, Ya, suara-suara yang aneh ya, Mas? iya betul. Seperti apa, Mas, suara yang aneh itu? Teriakankah atau? Ya, sering sekali berteriak sampai beberapa desa dengar. Apa teriakan gitu ya, Mas ya? Ya, Atau adakah cerita tentang mitos-mitos lain, Mas? Misalkan di tempat gaib itu ada penanda pohon yang besar, atau ada sungai apa kalau yang dikatakan Mas Bu, sungai tempuran, atau seperti apa, Mas? Ada indikasi ke arah situ enggak, Mas, di lokasinya jenengan? ada, Mas. Ada pohon yang sangat besar dan itu udah lama sekali. Dan di situ juga ada sumber mata air juga, Mas. Besar, Mas, sumber mata air. Sering digunakan warga deh itu, Mas. Besar. Juga sering Iya, digunakan warga. Di situ dibuat sendang. Oh, sendang ya? Iya. Sendang dalam tanda kutip konon angkerkah, Mas, di situ, Mas? Angker, Mas. Angker? Iya. Oh, gitu. Jadi pertama kali yang kejadiannya dialami oleh Mas Ridwan itu temannya Mas Ridwan waktu ingin main ke rumahnya Mas Ridwan tidak sadar melewati kampung gaib itu ya, Mas ya? Ya, betul, Mas. Dan ternyata ada cerita juga yang sudah terjadi tentang perkampungan gaib itu ya, Mas ya, waktu meminjam ya, Mas, meminjam alat-alat untuk kebutuhan istilahnya duwe gawe itu ya, Mas. Iya, Mas Dini. Betul. Oke. Adakah kejadian yang memakan korban, Mas, di peristiwa yang Mas Ridwan alami ini? Kalau untuk korban yang sampai meninggal itu tidak ada. Ya. Tadi mungkin kecelakaan aja ya, Mas ya. Yang tadi kecelakaan atau apa tadi, Mas? Kecelakaan terus kecelakaan apa tenggelam gitu? Enggak, Mas, itu kecelakaan pas naik motor lewat. Lewat pas area situ. Iya. Gimana? Lokasinya kan dekat sama jalan, Mas. Jalan utama itu. Oh, iya. Oke, jadi Mas Ridwan, nanti saya akan bersama Mas Bu untuk narasumber kita di podcast Rawong Gayeng Denuwun Sewu ini mungkin nanti bisa dijelaskan selengkapnya oleh Mas Bu, Mas Ridwan. Ya, Mas Deni. Jadi tadi sudah diceritakan Mas Ridwan tentang mohon maaf apa perkampungan gaib ya, Mas ya. Ya. Terus berikut kejadian-kejadian yang bersinggungan dengan perkampungan gaib itu ya, Mas Ridwan. Mas Deni. Oke, Mas Ridwan. Kita sambung ke Mas Bu ya, Mas Ridwan ya. Ya. Oke, sugeng dalu Mas Bu. Sugeng dalu, selamat malam buat sederek Denuwun Sewu dimanapun Anda berada. Salam rayu. Oke, Mas Bu, dalam kesempatan kita kali ini di acara Serawung Gayeng Denuwun Sewu kita akan membahas tentang cerita atau pengalaman mistis, Mas,
yang kebetulan dialami oleh Mas Ridwan, kerabat Nuwun Sewu yang berasal dari kota Batang, Mas. Dari Batang, ya. Ya tadi sepatah dua patah kata ya, sebenarnya enggak sepatah dua patah kata, Mas. Sudah saya interogasi tadi, Mas. Begitu, ya. Oke. Jadi sudah bercerita sesuai yang Mas Ridwan alami, dan mungkin nanti bisa untuk kita sambungkan langsung ke Mas Bu sendiri nih, Mas. Ya, mungkin langsung bisa ditanggapi Mas Bu untuk ceritanya Mas Ridwan dari Batang tadi, monggo. Oke. Ya, sebelumnya Nun Sewu, ini kalau saya perhatikan memang ada beberapa hal sih, Mas, yang memang perlu kalau bahasa saya itu di cross check. Pada waktu cerita dari Mas Ridwan tadi, memang terkesan di tempat itu ada satu titik pertemuan, Mas Nun Sewu. Kalau bahasa saya ada satu titik pertemuan untuk 3 frekuensi, kalau bahasa saya gitu. Jadinya kalau digambarkan ini titiknya. Frekuensi itu datang dari timur, dari selatan, dari barat, nah, seperti itu. Kalau bahasa saya seperti itu, Mas. Jadi mungkin apa bisa dibilang kayak jalan itu pertelon itu, Mas? Bisa dikatakan seperti itu, Mas. Karena memang di sini juga apakah ada dekat satu mata air, terus kemudian tidak jauh dari mata air itu ada satu pohon besar, itu yang pertama. Yang kedua, ada satu energi aliran air yang sangat deras. Itu bisa sungai atau seperti kalau bahasa saya air terjun, ya. Nun Sewu seperti itu. Nah, dan itu juga Nun Sewu memang ada satu segerombolan, ya, kalau bahasa saya. Jadi semacam kayak rukun tetangga kalau bahasa saya gitu. Jadi ada satu seperti rukun tetangga yang mana mungkin kalau bahasa saya ada satu area 36, ya, Mas, ya. Mungkin kalau orang awam bilang itu mungkin kampung gaib. Kampung gaib, ya, Mas. Itu, karena memang dari keterangan dari Mas Ridwan sendiri yang mengalami dan cerita legend dari daerah situ, memang pernah, Mas, kampung gaib itu dimintai tolong untuk meminjamkan peralatan istilahnya kayak pecah belah, peralatan masak gitu, ya. Iya, kayak gamelan juga mungkin buat gitu, orang, kalau istilah Jawanya tuh apa, acara kayak nikahan gitu loh. Ya, jadinya Nun Sewu memang ada satu area 36, ya, kalau boleh saya bilang Nun Sewu seperti itu. Dan nanti di sini ada sosok yang memang nanti akan saya gambarkan langsung, atau gimana? Mungkin bisa di-sketch juga, ya, Mas, langsung, ya, gitu ya, Mas, ya. Saya coba gitu, ya, Nun Sewu. Oke, sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, Mas Bu mencoba untuk membuat sketsa tentang kondisi atau pandangan tidak kasat mata tentang kampung gaib tersebut, ya. Jadi sederek Nuwun Sewu nanti mungkin sketsanya tidak hanya satu gambar sih. Untuk awal mula kita akan menggambar sosok yang dominan di perkampungan gaib itu, atau area 36 dalam bahasa tanda kutip, ya, untuk cerita Mas Ridwan di Batang tadi. Oke, sederek Nuwun Sewu dimanapun panjenengan berada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe itu membuat kita bisa membuat tayangan-tayangan yang mungkin bisa membuat sesuatu yang positif bagi panjenengan dimanapun berada. Yang saya tangkap, Nun Sewu, di sini memang yang sangat dominan, ya, ini adalah berjenis kelamin wanita. Ataukah Nuwun Sewu, Mas Bu, ataukah si sosok ini berkaitan dengan maaf, kalau di daerah Batang itu kan ada pantai yang dekat-dekat dengan Pekalongan atau daerah-daerah sana. Nun Sewu, kalau boleh saya bilang di sini berbeda, Mas. Kalau direalisasikan di dunia nyata, Nun Sewu, beliau ini adalah
seseorang yang ramah, Mas. Oh, Dan dia gitu. selalu membantu. Kalau bahasa saya selalu membantu sebagian warga yang tinggal di situ, Mas. Oh, Jadi- nuwun sewu Mas Bu. Kan lalu Mas Ridwan itu kan bercerita tentang pengalaman sekitar. Kebetulan alatnya yang warga pinjam itu ada yang kurang, Mas. Lalu Iya. untuk ritual peminjaman lagi itu tidak disetujui ya, mungkin ya bisa Iya. dibilang seperti itu. Itu apakah beliaunya marah atau seperti apa atau apa, Mas, sebenarnya, Mas? Jadi kalau bahasa saya, kalau boleh saya berkomentar, jadinya memang di sini sebenarnya menanamkan satu kepercayaan, Mas. Oh, iya. Ya, jadinya beliau ini mengajarkan satu bagaimana orang itu bisa menghargai suatu kepercayaan. Oh. Nah, seperti itu. Dan ini non sewu. Cantik ya, Mas Bu ya, nuwun sewu. Iya, kalau bahasa saya ini memang sosoknya seperti ini. Ya, cuma ada sesuatu hal yang non sewu, kalau boleh saya bilang, ada satu bentuk lainnya, Mas, di sini. Yang mungkin kalau boleh saya bilang di sini ada sesuatu yang agak berbeda, Mas. Nuwun sewu, maksudnya bentuk lain dari Sisi lain daripada sisi lain sosok. daripada sosok ini, Mas. Oh, Saya. Ya, ini di sini yang paling kelihatan ini ada justru malah sesuatu yang membuat itu lain, Mas. Hmm. Itu. Memang sosoknya kalau boleh saya bilang sosoknya cantik, Mas. Ya. Cuma ada sesuatu yang berbeda di tubuhnya. Mas, sebenarnya saya tuh ingin mengutarakan tanggapan saya tentang jenis apa ini, cuman kok saya takut, Mas. Kayak nuwun sewu, kayak apa? Bisa dibilang siluman ya, Mas? Atau seperti apa? Ya, kalau mungkin kalau bahasa saya orang mengatakan seperti itu, Mas. Ya, ini berada di, kalau boleh saya bilang gini, Mas. Ada satu apa ya, kalau bahasa saya itu semacam kayak nun sewu kayak air terjun, Mas. Ya, dan beliau ini tinggal di, kalau orang Jawa bilang itu ini, Mas, apa, cekungan yang dalam itu namanya apa? Iya. Kayak palungnya itu apa namanya, Mas? Nun sewu. Kedung ya, Iya. kedung ya. Seperti itu, Mas. Jadi memang ini di situ juga ada satu, kalau bahasa saya, satu kerajaannya, Mas. Kalau bahasa saya ini sebagai pimpinan inti, Mas. Oh. Cuma Iya. nun sewu nanti bisa dikrotek oleh Mas Ridwan, ya. Iya. Apakah di situ sering minta tumbal, Mas, kan gitu. Cuma di sini ini bukan beliau yang meminta tumbal itu, justru malah kalau bahasa saya semacam kayak apa ya, Mas, ya, punggawa-punggawanya, Mas. Oh, jadi sebenarnya bukan beliaunya ini ya, Mas Bu ya, cuma Iya. ada sesuatu Ada sosok yang lain ya sesuatu, mungkin ya. Iya, yang memang dia semacam, kalau bahasa saya gini, Mas, dia berenergi negatif. Tapi kalau sosok yang saya gambar ini, dia sebenarnya berenergi positif. Cuma memang dalam bentuk yang saya tangkap sekarang ini, bentuknya memang seperti ini, Mas. Karena ini yang paling dominan adalah bentuk seperti ini, Mas. Dengan kemampuan Mas Bu, pandangan visual dari metafisik Mas Bu, mungkin bisa, Mas, untuk ditanyakan untuk namanya beliau sendiri, atau dari Jawa bilang tuh orang asmoni pun siapa gitu, Mas, atau ada panggilan, karena kan dari cerita Mas Ridwan sendiri kan mungkin memang sosok ini kan belum diketahui, Mas, sekedar cerita kejadian aja, mungkin bisa ditanyakan juga, Mas, untuk asmoni pun atau namanya pun. Jadi saya coba untuk kalau bahasa saya nun sewu berkomunikasi, nun sewu dengan sosok yang saya gambar itu. Sewu, Mas Bu. Oke, sederek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada. Visualisasi metafisik yang ditangkap Mas Bu tentang
sosok yang menonjol atau bisa dibilang tadi disampaikan penguasa atau ratu dari perkampungan gaib itu sendiri sosoknya. Jadi namanya pun juga sudah tertangkap ya, mungkin bisa dibilang seperti itu dari pandangannya Mas Bu sendiri, Dewi Larasati ya Mas Bu ya. Jadi cocoknya seperti ini, seperti yang Mas Bu tadi sampaikan, memang untuk istilahnya gambaran dari sisi manusianya cantik, cuman memang yang kebetulan ditangkap itu bersosok memang bukan seperti anatomi manusia sepenuhnya ya Mas Bu ya. Ada satu kolaborasi antara, kalau bahasa saya itu ya juga ular, cuma di ujungnya itu seperti kayak sirip Mas. Jadi mungkin kalau boleh kita Putri Duyung itu Mas Bu? Kalau Putri Duyungnya enggak ya Mas. Enggak ya. Kalau bahasa saya kayak model kayak belut gitu Mas. Kayak sidat atau belut yang di ujung ekornya itu ada siripnya Mas. Seperti itu Nun Sewu. Cuma itu bersisik seperti itu, dan itu kadang Nun Sewu, kalau orang yang pas frekuensinya sama, dia akan melihat kilatan daripada sisiknya. Oh, sisiknya aja? Ya, seperti itu. Nun Sewu Mas Bu, untuk warna dari sisiknya sendiri Mas, kenapa saya tanyakan nih? Ya, Mas, ya. Oh betul seperti juga itu. Ya. Nun Sewu Mas Bu, karena memang di situ juga ada mitos warga sih Mas. Jadi di situ tertanam untuk sebuah, mohon maaf kalau orang Jawa bilang tuh apa, Brojoguno itu emas ya Mas ya mungkin yang nampak, ataukah emas itu sendiri adalah sisik dari gambaran sisik dari Dewi Larasati ini Mas? Kalau dilihat dari pengamatan metafisika seperti itu Mas. Dan itu Nun Sewu di curug itu selalu muncul tejo atau pelangi Mas. Jadi nanti kalau pada waktu sinar matahari itu menyoroti curug itu, dia akan selalu muncul pelangi Mas. Maka dia itu tidak jauh dari tempat itu ada satu area 36 seperti itu. Oke, sederek Nun Sewu dimanapun panjenengan berada, untuk sketsa gambar pertama dari sosok yang memang dominan di daerah tersebut atau desa gaib atau bisa dibilang area 36 adalah sosok yang tadi ya kita bahas, adalah sosok Dewi Larasati yang memang cantik, cuman penampakannya mungkin lain gitu aja ya Mas Bu ya. Saya sampai takut ini Mas Bu mendeskripsikannya seperti apa. Oke, nanti sketsa ini pun akan kita sampaikan ke Mas Ridwan juga ya Mas Bu ya, yang merupakan penduduk daerah sana, mungkin bisa bermanfaat juga ke arah positif ya Mas. Oke, Nun Sewu Mas Bu. Dan begini Mas, ini Nun Sewu Mas, kalau bahasa saya Nun Sewu, jika ingin mancing di sana, paling enggak kalau orang Jawa bilang itu nembung dulu. Dan kalau bisa menaburkan beras kuning dan uang koin Mas. Seperti itu. Nun Sewu. Oke. Jadi sederek Nun Sewu dimanapun panjenengan berada, termasuk sederek Nun Sewu teman-teman Mas Ridwan dan yang berlokasi di sekitar Mas Ridwan, mungkin ada pesan yang ditangkap oleh Mas Bu ya Mas ya, tentang istilahnya patrapan untuk memancing ya Mas ya, karena orang dulu kan pasti ada patrapannya juga, unggah-ungguh gitu ya Mas. Betul. Dan ini ada juga untuk yang kedua, jangan mengotori alam sekitar situ Mas. Yang kedua seperti itu. Mengotori itu bisa diartikan membuang sampah sembarangan, terus kemudian Nun Sewu, membuang hajat dan lain sebagainya. Oke, sederek Nun Sewu dimanapun Anda berada, kita sudah bersama Mas Ridwan lagi ya Mas ya, setelah tadi kita sambungkan dengan Mas Bu tentang cerita-cerita pengalaman mistis yang panjenengan alami dengan teman panjenengan itu Mas Ridwan. Jadi tadi sudah saya sambungkan ke Mas Bu, dan bukan kebetulan dari pandangan Mas Bu sendiri, ternyata ceritanya menarik nih Mas Ridwan. Jadi sampai melebar, di situ
ada tempat-tempat tertentu yang memang mengeluarkan energi yang sangat tinggi yang ditangkap oleh Mas Bu sendiri, Mas. Oke, sebenarnya saya mau tanya ini Mas Ridwan, Ya. mewakili tadi penjelasan dari Mas Bu sendiri, apakah di daerah yang panjenengan ceritakan itu terdapat suatu mata air atau seperti apa, atau danau atau apa, Mas Ridwan? Bisa dijelaskan, Mas Ridwan? Ya, ada Mas. Itu mata air, air terjun, sendang atau apa, Mas Ridwan? Coba. Sendang ada, bendungan juga ada. Untuk penjelasan dari Mas Bu sendiri, yang untuk apa? Kalau bahasa Jawanya kedung itu, Mas, itu masuknya di bendungan atau di sendang? Kalau kedung itu kan kayak cegukan. Ya. Ya, itu maksudnya di bendungan Mas. Oh, bendungan. Ya. Oh, jadi sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, memang tadi Mas Bu menyinggung masalah apa mata air atau air ya, yang memang ada kedungnya itu, dan sudah saya cross-checkkan ke Mas Ridwan, ternyata memang ada, Ya, dan ada. sering orang mancing di situ ya, Mas ya. Ya, sering banget Mas. Oke, jadi tadi memang energi atau sosok yang potensial menonjol ditangkap Mas Bu adalah ini, Mas. Jadi perlu Mas Ridwan ketahui, jadi ini sosok ini istilahnya potensial atau energinya paling besar di apa, kedung atau apa itu, Mas? Bendungan ya, Iya, mungkin ya, Mas ya. bendungan. Jadi penguasanya ini Mas Ridwan, bisa dilihat ini, namanya juga ketangkep nih Mas Ridwan. Cantik ya Mas Ya, Ridwan ya. cantik. Oke. Tapi Jadi- menakutkan. Menakutkan. Sama Mas Ridwan. Saya tadi terakhirnya lihat sosoknya ini Mas nih. Tadinya kan digambar di awal dulu cantik memang, tapi belakangan sosoknya agak, ya mungkin memang bangsa makhluk lain tuh memang tidak bisa disamakan dengan kita ya Mas, memang berbeda ya Mas. Iya. Oke Mas Ridwan, apakah di daerah tersebut memang ada semacam batu atau pohon besar yang panjenengan tadi ceritakan di awal itu, jarak antara pohon dengan bendungan itu sendiri berapa kilometer, yang pertama, dan yang kedua dengan pengalaman melewati kampung gaib yang dilihat teman jenengan itu jaraknya dari pohon itu berapa meter Mas kira-kira, atau dekatkah atau seperti apa? Dekat Mas. Kalau yang dari pohon ke bendungan itu kurang lebih sekitar 100 meter. 100 meter. Kalau pohon dengan perkampungan gaib itu Mas? Itu juga dekat. Ya, kurang lebih 10 sampai 20 meter gitu. Oh, berarti dekat ya Mas? Iya, dekat sekali. Jadi memang tadi Mas Bu menangkap memang ada dua kelompok atau dua kubu mungkin ya Mas Ridwan, Ya. antara yang di sisi air dan yang di sisi desa gaib itu Mas, dan itu hubungannya istilahnya mutualisme Mas Ridwan. Iya Mas. Oke, jadi sederek Nuwun Sewu dimanapun Anda berada, sudah saya cross-checkkan ke sederek Nuwun Sewu, dalam hal ini Mas Ridwan ya Mas ya, Mas. yang sudah bercerita dan ditanggapi oleh Mas Bu tentang bendungan, pohon, dan desa gaib yang ada di desa panjenengan ya Mas ya. Ya. Dan juga ada sosok Dewi Larasati tadi ya Mas ya. Ya mungkin nanti bisa saya sambungkan lagi ke Mas Bu ya Mas Ridwan tentang mitos pohon yang gimana Mas, ditukar hidungnya atau seperti apa Mas, kok ngeri, coba bisa diceritakan Mas? Oh iya. Dulu pernah ada seorang yang melihat ada kilauan emas di situ. Lalu Di pohon itu sendiri ya Mas? Iya, dekat pohon itu. Lalu beliau mau berusaha mengambilnya. Emas itu boleh dibawa pulang asal diganti dengan hidung yang mau ngambil. Oh. Itu Mas. Jadi semacam apa ya, pertukaran ya Mas? Iya, betul.
Dengan hidung ya Mas ya? Iya. Oh, baru tahu kali ini saya tukarnya sama hidung Mas. Mungkin bisa nanti ditanyakan dengan Mas Bu ya, Mas Ridwan. Ya Mas. Oke, yang kedua Mas, tadi antara tempat kejadian itu sendiri apakah ada suatu batu atau seperti apa Mas Ridwan? Batu besar yang dianggap keramat atau seperti apa? Ada enggak Mas? Ada Mas, batunya ada. Itu lokasinya dengan pohon, dengan bendungan itu sendiri kira-kira jauh enggak? Kalau untuk batu, jarak antara batu dengan pohon itu sangat dekat Mas. Sangat dekat sekali. Ada ya berarti ya batu Ada, di situ ada. ya. Karena memang tadi setelah kita break sebentar tadi Mas Ridwan Mas Bu menangkap fenomena yang mungkin paling dominan di situ ya Mas Ridwan. Jadi mungkin ini saya cross checkan ke panjenengan ya. Ya. Ada ya batu itu ya? Ada. Ya? Oke, jadi sedherek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada, jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa membuat tayangan-tayangan yang membuat efek positif bagi panjenengan dimanapun berada. Oke Mas Ridwan, kita sambungkan lagi dengan Mas Bu ya Mas Ridwan ya. Monggo. Oke. Lanjut. Oke, sedherek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada, kita sudah tersambung atau bersama Mas Bu lagi ini Mas. Jadi Mas Bu tadi sudah saya cross checkkan ke Mas Ridwan sendiri yang mengalami pengalaman mistis ini. Memang di situ terdapat istilahnya kedung ya kalau bahasa Jawa. Kedung, yang tadi tidak disinggung oleh Mas Ridwan dan kebetulan panjenengan menerima vision seperti itu ya Mas, dan ada. Dan juga tadi waktu kita break sebentar, panjenengan kan apa tadi kenapa Mas? Kok sendirian seperti melamun menangkap fenomena batu itu atau seperti apa Mas? Ya, non sewu kalau bahasa saya gini, Mas. Ada satu apa ya Mas ya? Ketertarikan sendiri Mas. Ada satu batu besar, di mana batu besar itu non sewu. Jadi orang itu kalau mau meting itu hitung-hitung Mas. Ada satu bentuk batu yang menonjol di situ. Kalau bahasa saya non sewu itu seperti tugu batas kalau bahasa saya. Satu tugu batas teritorial kalau non sewu kalau bahasa saya gitu. Oh. Jadi memang tadi saya cross check-kan ke Mas Ridwan, memang batu itu sendiri ada Mas. Bahkan saya gambarkan di sini ya Mas ya. Iya. Oke, monggo Mas Bu. Untuk bisa dijelaskan Mas Bu untuk tingginya atau dimensinya sendiri bisa enggak kira-kira Mas Bu? Kalau untuk dimensi itu sekitar kalau bahasa saya itu adalah 1,5 ya Mas ya. Untuk tingginya ya? Ya, kalau bahasa saya gitu untuk lebarnya mungkin untuk diameternya mungkin sekitar ya 30 cm lebih sedikit lah kalau bahasa saya gitu Mas. Ya. Oke, sedherek nuwun sewu dimanapun Anda berada, fenomena atau energi yang menyita perhatian Mas Bu pada saat waktu kita break adalah bangunan atau bangunan tugu ya, seperti ini. Tugu perbatasan yang ada di area situ, perbatasan antara kita dengan dimensi lain gitu ya Mas Bu ya. Jadi dan, ini non sewu Mas. Batu itu saya yakin mengandung magnet besar. Iya. Dan kalau di kita masukkan ke ASN teknologi zaman nenek moyang kita dulu, mungkin itu adalah dorpal Mas yang memang menjaga suatu teritori atau daerah di situ agar supaya jika ada gempa getarannya tidak sampai ke daerah itu Mas. Kalau bahasa saya gitu Mas. Karena kalau boleh saya bilang, dorpal itu sendiri adalah memang satu teknologi yang dibikin oleh nenek moyang kita untuk meredam getaran gempa Mas. Jadinya meredam terus kemudian mengalihkan getaran gempa itu agar supaya daerah itu tidak terjadi gempa. Kalau bahasa saya gitu Mas. Cerita dari Mas Ridwan sendiri ada cerita poin terakhir nih Mas yang disampaikan Mas Ridwan tentang fenomena pohon yang ada di area situ tadi Mas yang
Tidak jauh dari tempat tidak itu. jauh dari situ tadi, jaraknya ya sekitar 10-20 meter dari kampung yang gaib tadi, Mas. Oh gitu ya. Jadi saya ini cukup menggelitik nih, Mas, untuk statementnya. Jadi pohon itu diceritakan oleh warga sekitar ada emasnya, Mas. Cuman untuk mengganti emas itu sendiri harus diganti dengan hidung. Maksud saya heran juga nih kenapa bisa sih kamu ambil nih emas tapi mungkin ganti begini ya, Mas, hidung ya. Kalau di bayangan saya ada seseorang yang saat itu melihat 1 kiloan seperti emas, terus kemudian dia dekati, terus kemudian mau mengambil, cuma di situ ada satu suara di mana jika kamu mengambil emas ini boleh, cuma gantinya hidungmu gitu ya, Mas. Iya, mungkin seperti itu. Itu baru pertama kali dengerin ya, Mas. Kenapa sih kok hidung gitu? Kenapa itu, Mas, yang menurut sederet Nun Sewu dimanapun Anda berada, ini Nun Sewu sekali. Sekali lagi jika salah juga saya Nun Sewu, jika benar juga saya Nun Sewu. Sebenarnya hanya beri kesempatan. Jadi kalau menurut saya gini, Mas, jadinya ada satu bentuk filosofi ya, Mas ya, kalau bahasa saya. Meskipun makhluk asal itu juga memberikan statement boleh diambil tapi ganti hidungmu, kan gitu. Kalau bahasa saya itu merupakan satu bentuk pesan moral secara filosofi kalau bahasa saya gitu. Seperti itu, Mas. Jadi ya, kenapa kok hidung, Mas? Dan kemudian kenapa kok harus kilatan emas atau kilauan emas itu berada di dekat pohon, kan? Kenapa dan harus hidung sih, nggak yang lain? Iya, baru pertama kali denger ini saya ini. Kalau bahasa saya, bahasa filosofinya di sini adalah jika emas itu diambil. Karena mungkin kalau bahasa saya begini, Mas, nenek moyang kita dulu itu kan selalu menanamkan sesuatu, contoh keris atau apa untuk menjaga wilayah itu. Nah, jika emas itu sebagai tumbal situ atau memang menjaga agar supaya tanahnya tidak longsor atau tidak terjadi banjir dan lain sebagainya. Jika emas itu diambil, contoh nih, kalau tanahnya longsor, berarti tumbuhannya banyak yang hilang. Sedangkan tumbuhan itu diperlukan manusia untuk sirkulasi udara, kalau bahasa saya gitu. Menghasilkan oksigen juga ya. Betul. Yang nanti akan dihirup melalui hidung kita. Maka itu boleh kamu ambil, tapi jangan salahkan nanti kalau terjadi longsor terus tidak ada pohon-pohon atau tidak ada tumbuhan di situ. Terus kemudian mengubah atmosfer udara yang ada di situ menjadi panas, tidak enak di pernapasan dan lain sebagainya. Mungkin seperti itu kalau bahasa saya gitu. Jadinya ada satu pesan moral yang Nun Sewu difilosofikan bahasa saya. Bisa masuk sanepo ndak itu, Mas? Ya, kalau bahasa saya di Jawa itu sanepan, Mas. Wow. Sudah mulai mengerti nih saya, Mas, kenapa gantinya hidung istilahnya seperti itu. Kalau menurut kacamata saya seperti itu. Oke. Jadi dari Nun Sewu dimanapun Anda berada, memang sebenarnya orang dulu atau memang sosok astral itu memang harus benar-benar dipahami mungkin ya, Mas, pembahasannya, Mas, supaya tidak salah arah mungkin ya, Mas. Betul, karena kalau bahasa saya makhluk astral itu akan memberikan suatu sinyal tersendiri. Cerita-cerita dari Mas Ridwan tadi sebenarnya banyak kaitannya dan mengandung makna. Iya itu ya, intinya, Mas, gini, kita harus menjaga alam ini sendiri agar supaya alam ini juga memberikan suatu simbiosis mutualisme yang bagus. Gitu. Jadinya kalau bahasanya gini, Mas, agar terjadi suatu kolaborasi antara alam kecil yaitu kita dengan alam besar atau universe, kalau bahasa saya gitu. Oke, sederek Nun Sewu dimanapun panjenengan berada. Jadi cukup mungkin untuk pembahasan dari Mas Ridwan sendiri, Mas Bu, tentang cerita atau pengalaman mistis yang dialami Mas Ridwan dari Batang ya. Ternyata setelah dikupas tuntas di acara Serawong Gayeng Nun Sewu, lebar juga ya, Mas, ini, Mas.
Oke, sederek nuwun sewu dimanapun panjenengan berada, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, karena like, share, dan subscribe panjenengan semua itu bisa untuk membuat kita melakukan atau membuat tayangan-tayangan ya Mas ya, yang bermanfaat positif bagi panjenengan semua. Oke, terima kasih untuk Mas Bu atas waktunya Mas Bu. Ya, sama-sama. Dan juga terima kasih untuk Mas Ridwan yang dari Batang. Nanti kita bisa ngopi-ngopi lagi ya Mas Ridwan ya. Dan bagi sederek nuwun sewu dimanapun Anda berada, bisa untuk seperti Mas Ridwan atau seperti Mas yang dari Jambi kemarin ya Mas ya, jika ingin bercerita sekalian kesini juga sih, tidak apa-apa sih Mas ya. Oke, Mas Bu, kita akhiri acara ini Mas. Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Bu. Ya, nun sewu. Saya hanya berusaha lestarikan alam ini agar supaya kita bisa menikmati apa atau semua yang dihasilkan alam. Karena sekali lagi, alam kecil dan alam besar, agar supaya bisa simbiosis mutualisme selamanya. Karena alam ini memberikan segala sesuatunya di kehidupan kita. Itu seperti itu Mas, nun sewu Mas. Oke, mungkin di akhir acara kita pamit Mas Bu. Dan sekali lagi, jika ada salahnya saya nun sewu, jika ada benarnya saya nun sewu. Keseberang, nyampe kalau semata. Salam rahayu, kagem sederek nun sewu dimanapun Anda berada. Rahayu.